Daryl memijat pelipisnya. Ia sudah berkali-kali menghela napasnya dengan kasar. Padahal baru sehari saja tidak ke kantor karena sakit pinggang yang menyiksa itu, tapi rupanya ada kasus yang membuat seisi kantor heboh. Ada skandal video mesum yang tersebar di antara para karyawan perusahaan, dan di video tersebut ada sepasang kekasih yang sedang beradegan mesum di ranjang. Tapi di video yang cukup sebentar itu hanya menampilkan wajah si perempuan dari sisi samping. Kali ini yang menjadi heboh, karena perempuan di video itu sangat mirip dengan sekretaris Daryl, yaitu Lisa. Daryl sudah melihat sendiri video tersebut karena mendapat kiriman lewat pesan di WhatsApp. Ia sendiri tak berani menyimpulkan kalau orang di video itu adalah Lisa, sebelum ada bukti-bukti yang jelas. Tapi kalau melihat dari bentuk wajah, ditambah lagi kacamata yang dipakai oleh perempuan di video tersebut, semakin menguat dugaan kalau orang itu adalah sekretarisnya. Lisa diminta menghadap Daryl, dan perempuan itu sedari tadi terlihat membeku di hadapan bosnya. "Bisa kamu jelasin, Liz?" tanya Daryl dengan sikap yang setenang mungkin. "Pak, saya bersumpah itu bukan saya. Saya bingung mau menjelaskannya bagaimana. Karena video itu cukup singkat dan hanya memperlihatkan bagian samping wajahnya saja yang kebetulan memang sangat mirip dengan saya. Apalagi sama memakai kacamata. Saya jadi bingung bagaimana mau membela diri. Masalahnya satu kantor ini sudah duluan menghakimi saya," jawab Lisa dengan suara sedikit gemetar. "Saya juga tidak mau asal menuduh, karena bisa saja orang di video ini memang kebetulan mirip dengan kamu. Tapi masalahnya, video ini sudah tersebar dan heboh di perusahaan ini. Dan masalahnya lagi, selama ini orang-orang taunya kalau kamu tidak punya pacar. Jadi mereka menarik kesimpulan sendiri kalau orang yang di video ini adalah kamu dan saya." Lagi Daryl harus melepaskan napasnya dengan kasar. Baru kemarin rasanya sial karena sakit pinggang yang menyiksa, ditambah lagi sikap Farah yang terlalu akrab dengan Chef Arka yang membuat hati Daryl panas. Dan sekarang ada skandal video panas yang membuat Daryl semakin kepanasan level bertubi-tubi. "Saya tidak bisa menahan peredaran video ini. Bahkan dalam hitungan detik sudah bisa tersebar kemana saja. Yang membuat saya tidak habis pikir karena sebagian besar orang berpikir kalau di video itu kamu dan saya. Apa yang harus saya jelaskan? Biarpun berkali-kali saya sudah mengatakan kalau itu bukan saya. Tapi tetap saja saya yang dicurigai. Saya juga sudah berkali-kali mengatakan kalau perempuan di video itu bukan saya. Bapak bisa lihat dari bingkai kacamata yang dipakai perempuan itu. Bingkai kacamatanya warna hitam, Pak. Sementara yang saya pakai warna coklat." Daryl kembali memperhatikan video itu. Lalu sejenak memperhatikan bingkai kacamata yang Lisa pakai. Di video karena sedikit gelap memang terlihat berwarna hitam. Sementara yang Lisa sedang pakai memang berwarna coklat. Tapi harus diperhatikan dari potongan rambutnya memang sama persis seperti rambut Lisa. Daryl jadi galau. Biar bagaimanapun dia harus bersikap bijaksana. Tidak bisa menuduh sembarangan jika tidak ada bukti yang konkret. "Oke, Liz, saya rasa cukup. Dan kamu boleh kembali ke meja kamu," ucap Daryl. "Baik, Pak. Terima kasih, Pak." Lisa pun segera keluar dari ruangan bosnya tersebut. Setelah Lisa pergi, Daryl lantas mengatur rencana untuk menyusut kebenaran tentang video itu. Sebenarnya ada rasa curiga kalau di video itu memang benar Lisa. Tapi tentunya bukan bersama dirinya. Daryl curiga kalau laki-laki yang wajahnya tidak terlihat di video tersebut adalah Farsha. Biar bagaimanapun ia sendiri sudah pernah melihat langsung saat Lisa dan Farsha beradegan mesum di kantor. Daryl lantas menghubungi orang kepercayaan yang bisa menyelidiki kasus ini. Jangan sampai berita ini malah membuat para investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di perusahaan ini.
Ini bisa juga berimbas pada masa depan Harson Corporation. Ingin rasanya saat itu Daryl juga memanggil Farsha untuk melihat reaksinya. Masalahnya, Farsha hari ini sudah berangkat ke Singapura. Tentunya wakil dari Daryl tersebut sudah mendengar kabar tentang video mesum ini. Dan bisa dijamin pikirannya tidak tenang gara-gara skandal video ini karena menyangkut Lisa. Daryl juga berharap semoga kerjasamanya dengan pihak Singapura tidak dibatalkan begitu saja akibat kasus yang belum jelas ini. Tak berselang lama, pintu Daryl pun ada yang mengetuk dari luar. Ia memberi izin untuk masuk orang yang mengetuk pintunya tersebut. Rupanya Ghani yang datang dengan membawa secangkir minuman. "Ini kopi pesanan Bapak," ucapnya seraya meletakkan kopi tersebut di atas meja kerja atasannya. "Terima kasih ya, Gan." "Sama-sama Pak, silahkan diminum. Saya permisi dulu." "Tunggu sebentar, Gan." Tahan Daryl. Ghani menghentikan langkahnya. "Iya, ada apa Pak?" "Kamu sudah lihat videonya?" tanya Daryl. "Video apa Pak?" tanya Ghani polos. "Video enak-enak yang sudah tersebar itu. Kamu sudah lihat videonya?" "Oh, yang itu. Saya hanya melihat sekilas Pak. Tidak berani menonton penuh," jawab Ghani jujur. "Memangnya kenapa?" tanya Daryl penasaran. "Soalnya video itu cukup menyakitkan untuk saya, Pak. Apalagi untuk kaum jomblo seperti saya. Lebih menyakitkan lagi karena perempuan di video itu sangat mirip dengan sekretaris Bapak." "Kamu juga mikirnya gitu? Mirip dengan Lisa ya?" "Bahkan sangat mirip, Pak," jawab Ghani. "Sangat mirip? Menurut kamu begitu kan?" "Betul, Pak." Ghani tampak mengangguk. "Saya cukup sakit hati dengan kejadian yang saya lihat waktu di kantor beberapa waktu lalu. Saya nggak mau lagi tambah sakit dengan melihat video itu, Pak. Jadi waktu ada yang mengirim videonya, saya perhatikan baik-baik orangnya. Lantas setelah itu saya hapus video itu, Pak." Daryl mengangguk paham. Wajarlah kalau selama ini Ghani yang berjuang mendekati Lisa, tapi malah Lisa memilih Farsha yang lebih banyak duitnya. Istilahnya selama ini Ghani cuma menjaga jodoh orang. "Kalau begitu saya permisi dulu, Pak," kata Ghani pada Daryl. Office boy tersebut pun segera pergi dari ruangan Daryl. Daryl menghempaskan punggungnya di kursi kerjanya. Pikirannya sangat kalut dan bingung. Tak bisa ia membayangkan bagaimana nanti kalau kedua orang tuanya mengetahui video tersebut. Bisa-bisa ayahnya langsung terkena serangan jantung. Parahnya lagi kalau gosip yang mengatakan kalau di video tersebut adalah dirinya dan juga Lisa sudah tersebar di mana-mana. Mau taruh di mana muka Daryl? Benar-benar kasus ini memperburuk citra perusahaan. "Kenapa mukanya ditekuk begitu sih? Kamu masih marah sama kejadian kemarin gara-gara aku kacangin kamu?" tanya Farah saat Daryl mampir ke apartemennya. "Kalau urusan kemarin yang kamu kacangin aku jangan ditanya lagi. Aku masih kesel sampai sekarang. Tapi ada yang buat kesel juga. Jauh lebih menyebalkan daripada kamu yang tidak peduli denganku semalam." "Memangnya ada apa?" "Ada kasus di kantorku. Kasus video mesum dan orang-orang di sekitar kantor mengira kalau orang yang di dalam video itu adalah aku dan sekretarisku." Farah tiba-tiba saja menggebrak meja makan, membuat Daryl kaget dengan sikap impulsifnya. "Kamu barusan bilang apa? Video mesum? Kamu dan sekretaris kamu?" Farah tampak meraih sebuah garpu yang ada di meja makan. Siap menggunakan garpu itu untuk menyiksa Daryl kalau saja kekasihnya itu memang terlibat kasus video tersebut. "Kamu ngapain sih?" tanya Daryl bingung. "Tadi kamu barusan bilang apa? Kasus video porno kamu dan sekretarismu. Oh, jadi begitu kamu di belakangku. Jadi kamu bukan bekerja di kantor, tapi membuat video rekaman lagi enak-enak begitu," curiga Farah dengan garang. Daryl dibuat tepuk jidat. "Bukan aku sayang, aku bersumpah kalau itu bukan aku. Tapi perempuan di video itu benar-benar sangat mirip dengan sekretarisku Lisa. Aku jadi bingung." "Kenapa bingung?" tanya Farah. "Bingung harus berbuat apa kalau ternyata hasilnya memang benar itu adalah Lisa. Apa yang harus aku lakukan pada Lisa? Hukuman atau pemecatan?" "Pecat dong," jawab Farah santai. "Kenapa?"
Karena dia sudah merugikan perusahaan. Memang kamu nggak takut kalau ditinggal investor? Lebih baik ditinggal oleh investor atau ditinggal oleh Lisa? Mendengar itu, Daryl lantas bergeming. Dalam hatinya ia tetap berharap kalau orang di video tersebut bukan Lisa.